Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nia Ramadhani dengan NIM A510210014 dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya sedang melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar dengan Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan kerja mahasiswa sifat cahaya. Saya sudah melakukan beberapa praktek mengenai sifat cahaya. Langsung saja kita menuju ke alat dan bahan. Nah, di sini saya menggunakan lampu ruangan sebagai percobaan cahaya yang dapat merambat lurus dengan jumlah 1 buah. Kemudian ada cermin sebagai alat percobaan cahaya dapat dipantulkan jumlahnya 1. Gelas berisi air sebagai bahan percobaan cahaya dapat menembus benda bening dengan jumlah 1. Senter sebagai alat sumber cahaya percobaan seperti cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian ada pensil sebagai bahan percobaan cahaya dapat dibiaskan. Kemudian ada CD atau kaset yang digunakan sebagai percobaan cahaya dapat diuraikan. Dan yang terakhir adalah handphone sebagai alat untuk mengambil gambar percobaan. Kemudian prosedur kerja, Anda telah mempelajari kegiatan pembelajaran tentang sifat cahaya dan alat optik pada proyek kali ini. Anda diminta mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan berbagai fenomena yang menunjukkan sifat cahaya. 2. Lakukan eksplorasi terhadap fenomena atau peristiwa tersebut dan berikan penilaian secara lisan. 3. Jika Anda tidak dapat menemukan fenomena alami yang mewakili sifat cahaya, maka lakukan percobaan sederhana menggunakan alat dan bahan yang mudah Anda temukan. 4. Dokumentasi kegiatan Anda dalam bentuk foto dan video. Editlah foto dan video tersebut menjadi satu video utuh berdurasi maksimal 15 menit yang berisi penjelasan Anda tentang sifat cahaya. Kemudian upload hasilnya pada Google Classroom. Dan setelah itu tuliskan pula hasil pengamatan Anda pada tabel hasil pengamatan di bawah ini. Nah, kemudian saya sudah menulis untuk hasil pengamatannya. Untuk hasil pengamatan yang pertama, saya menggunakan lampu ruangan sebagai alat penerangan ruangan yang minim cahaya. Seperti ini gambarnya. Dan untuk sifat cahaya yang dipantulkan yaitu menggunakan cermin sebagai alat berkaca. Lanjut, ada sifat menembus benda bening. Nah, ini dapat melihat isi dalam gelas. Di sini ada air dan diberi senter. Kemudian sifat cahaya yang dibiaskan. Kegunaannya itu berfungsi untuk melihat dasar gelas yang lebih dangkal dari kedalaman sebenarnya. Seperti ini itu pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian ada sifat cahaya yang diuraikan. Nah, ini menggunakan CD atau kaset yang berfungsi sebagai alat melihat pelangi buatan. Kemudian ada beberapa diskusi yang sudah saya kerjakan. Untuk diskusi pertama, pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Dan untuk jawaban saya, kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Agar semua objek benda yang dipantulkan dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung tersebut.
Kemudian untuk diskusi yang nomor 2, untuk soalnya, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut, dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Ini jawaban saya. Saya akan menjelaskan mengenai atom dan molekul terlebih dahulu. Di sini atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, sedangkan molekul yaitu gabungan dari dua atom atau lebih. Air itu termasuk dalam molekul, di mana terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Molekul lainnya adalah udara yang terdiri dari dua atom oksigen dan molekul air lebih padat dibandingkan molekul udara. Pensil terlihat seolah dibelokkan ketika dimasukkan ke air karena perbedaan molekul antara udara dan air. Cahaya bergerak menuju molekul yang lebih padat, yaitu udara ke air, sehingga terjadi pembiasan cahaya yang membuat pensil terlihat bengkok. Jadi fenomena tersebut terjadi karena pembiasan cahaya melalui media yang berbeda. Diskusi yang nomor 3. Randy sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randy bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Bentuk dan sifat bayangan Randy adalah maya, tegak, dan sama besar, karena cermin yang digunakan Randy adalah cermin datar. Cermin yang berbentuk bidang datar dan bayangan akan sangat besar dengan bendanya dan jaraknya pun juga sama dengan jarak benda. Diskusi yang nomor 4 dengan soal, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Berdasarkan konsep cahaya, bagaimana cara Anda menjelaskan sifat-sifat cahaya pada fenomena terjadinya pelangi ini kepada peserta didik sekolah dasar? Uraikan langkah yang menurut Anda paling efektif. Untuk jawaban saya, langkah yang saya gunakan yaitu menyebutkan salah satu sifat cahaya yang digunakan dalam fenomena terjadinya pelangi. Cahaya dapat dibiaskan. Sifat inilah yang menjadi awal terbentuknya pelangi setelah hujan. Pelangi terjadi ketika sinar matahari terkena hujan dan dibiaskan ketika pembiasan sinar matahari atau cahaya terjadi. Cahaya yang dibelokkan bergerak ke arah lain dari perjalanan, yaitu dari satu medium ke medium lainnya, seperti udara ke air. Ketika sinar matahari melewati tetesan air, cahaya akan dibelokkan sehingga akan membuat warna-warna tersebut terpisah dari warna lainnya. Setiap warna pelangi akan dibelokkan dengan sudut yang berbeda-beda sehingga memberikan warna yang indah pada pelangi. Oleh karena itu, fenomena terjadinya pelangi berkaitan erat dengan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Lanjut untuk nomor 5. Kaitkan hasil pengamatan Anda terhadap sifat cahaya. Analisislah bagian mana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi pada siswa SD. Jelaskan jawabanmu dan dengan disertai data pendukung. Oke. Menurut saya, fenomena terjadinya pelangi yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi pada siswa SD. Banyak siswa yang beranggapan terjadinya pelangi diakibatkan dari mitos-mitos yang beredar, seperti pelangi muncul ketika naga haus dan minum air sungai. Ada pula yang beranggapan seperti bidadari turun dari kayangan untuk mandi di tepi sungai. Nah, di sini ada kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kalian ini. Untuk kesimpulan yang saya ambil dari
Laporan kerja mahasiswa Cahaya ini, siswa SD dapat mengerti mengenai barang-barang di sekitarnya itu sebenarnya memiliki sifat cahaya dan bermanfaat. Dan juga mereka juga bisa memahami fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan cahaya dengan baik. Nah, itu tadi presentasi mengenai laporan kerja mahasiswa Cahaya oleh saya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengertian. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.